Salam sejahtera para pembelajar yang budiman. Kita masuk kepada video yang kedua yang akan membahas mengenai hukum laju, subtopik yang kedua dari topik bahasan laju reaksi. Bersama saya, Habibur Rahman, dosen Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mendiskusikan mengenai motivasi pemahaman laju reaksi, definisi laju reaksi, dan konsep laju rata-rata, laju seketika atau laju pada waktu tertentu, dan laju unik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hukum laju dan bagaimana metode penentuan laju reaksi. Untuk reaksi kompleks kuaternar, di mana A ditambah B menjadi C ditambah D, kita bisa menuliskan hukum laju reaksinya sebagai berikut. V sama dengan KR dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. KR adalah konstanta laju, satuannya bergantung pada nilai M dan juga bergantung kepada nilai N. Nah, apa itu M? M adalah order reaksi terhadap reaktan A. Nilai M ini besar atau sama dengan 0. Dan N itu adalah order reaksi terhadap B. Sama seperti halnya dengan nilai M, nilai N ini bisa besar dari 0 atau sama dengan 0. Dan bisa juga nilai M dan N ini berbeda satu sama lain. M ditambah dengan N adalah disebut sebagai order reaksi keseluruhan. Laju reaksi ini ditentukan secara empiris dan ini penting untuk ditekankan. Laju reaksi tidaklah suatu rekaan yang akan tetapi laju reaksi ini didapat melalui percobaan. Pada kasus tertentu, kita kadang-kadang menemukan bahwa laju reaksi sebanding dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien dalam persamaan reaksi kimia. Namun ini hanya kebetulan, tidak kasus general pada umumnya. Dan perlu ditekankan juga bahwasanya jangan sampai kita mencampur adukan konsep konstanta kesetimbangan dan juga hukum laju reaksi. Di konstanta kesetimbangan kita menyatakannya sebagai K besar. Dan dalam hukum laju kita memperoleh atau menuliskan konstanta laju sebagai K kecil. Mari kita tinjau beberapa hukum laju untuk berbagai jenis reaksi. Yang pertama untuk reaksi enzimatik, di mana enzim ditambah dengan substrate itu membentuk kompleks enzim substrate seperti pada gambar B ini, dan kemudian terjadi reaksi yang isomerisasi substrate menjadi produk. Kemudian produk terlepas daripada enzim. Persamaan lajunya setelah didapatkan melalui eksperimen adalah berbentuk sebagai berikut, di mana V sama dengan konstanta laju dikali konsentrasi enzim dikalikan dengan konsentrasi S dibagi dengan konsentrasi S ditambah Km. Nah, Km di sini adalah suatu konstanta yang disebut sebagai konstanta Michaelis-Menten, yang satuannya itu sama dengan satuan konsentrasi. Makanya kita bisa menjumlahkannya sebagai penyebut dengan konsentrasi S. Nah, ekspresi ini sangat kompleks. Namun kita bisa menyederhanakannya untuk memperoleh order reaksi secara keseluruhan. Misalkan, jika kondisi substrate itu konsentrasinya sangat lebih kecil daripada konstanta Michaelis-Menten atau Km, maka bagian penyebut ini bisa kita anggap hanya sebagai Km, karena S itu sangat kecil dibanding Km. Maka ekspresi laju kita menjadi KR per Km dikalikan dengan konsentrasi E dikalikan dengan konsentrasi S. Ordenya adalah 1 terhadap E, 1 terhadap S, dan dengan demikian 2 secara keseluruhan. Kita juga bisa melihat ekstrem lainnya, yaitu di saat substrate itu keadaannya sangat melimpah sehingga nilainya lebih besar daripada Km. Dengan demikian, penyebut ini itu secara praktis menjadi hanya konsentrasi substrate karena Km sangat kecil sekali.
Dengan memperoleh penyebutnya adalah substrate, maka kita bisa mencoret substrate di sini dan juga substrate di sini. Sehingga persamaan laju reaksi kita sama dengan Kr dikali konsentrasi enzim. Artinya hanya konsentrasi enzim saja yang mempengaruhi laju reaksi kita di saat substrate kita sangat melimpah. Ordernya itu 1 terhadap E, 0 terhadap S, dan juga dengan demikian 1 secara keseluruhan. Mari kita lihat ilustrasi yang kedua, yaitu reaksi pembentukan hidrogen bromida dari gas hidrogen dan gas bromin sesuai pada persamaan reaksi yang tertera di dalam slide. Laju reaksinya tidak sama dengan Kr dikalikan dengan konsentrasi H2 dikalikan dengan konsentrasi Br2 yang kita dapatkan misalkan dengan mengasumsikan bahwasanya laju reaksi itu sama dengan konsentrasi pangkat koefisien pada persamaan reaksi. Namun persamaan reaksinya ternyata setelah dilakukan eksperimen didapatkan lebih rumit. Bahwasanya V itu sama dengan K1 dikalikan konsentrasi H2 dikalikan dengan konsentrasi Br2 pangkat 3/2 dibagi dengan konsentrasi Br2 ditambah K2 dikali konsentrasi HBr. Meskipun reaksinya sederhana, ternyata hukum lajunya sangat rumit sekali. Dan pada ilustrasi ini juga diperlihatkan bahwasanya konsentrasi produk itu bisa masuk ke dalam ekspresi laju reaksi. Artinya apa? Artinya kita untuk memperbesar laju reaksi, kita membutuhkan penyebut dari persamaan ini mengecil. Bagaimana cara membuat penyebutnya mengecil? Artinya setiap HBr yang terbentuk itu perlu kita langsung pisahkan dari sistem. Sehingga tidak ada penumpukan produk yang dapat menghambat laju reaksi. Ingat sekali lagi, laju reaksi itu ditentukan secara empiris atau melalui percobaan, bukan melalui rekaan. Setelah kita memahami bahwasanya laju reaksi itu hanya dapat ditentukan secara eksperimen, sekarang mari kita membahas mengenai 2 metode yang bisa kita lakukan secara eksperimen untuk menentukan hukum laju suatu reaksi. Misalkan kita memiliki reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D. Dan kita bisa menuliskan hukum lajunya sebagai berikut. Pada metode isolasi, kita melakukan 2 set eksperimen. Satu set eksperimen yang pertama, kita set dengan konsentrasi B itu dalam kondisi yang berlebih. Artinya apa? Artinya selama terjadinya reaksi, konsentrasi B tidak akan begitu berkurang secara signifikan. Sehingga konsentrasi B pangkat N selama terjadinya reaksi itu bisa dianggap sebagai konstan. Dengan demikian, laju reaksi efektif kita bisa kita tulis sebagai Kr prime dikalikan dengan konsentrasi A pangkat N. Di mana Kr prime itu sama dengan Kr dikalikan dengan konsentrasi B mula-mula pangkat dengan N. Reaksi di atas disebut sebagai reaksi berorder semu M, yaitu konsentrasi B berlebih. Nah, kondisi percobaan yang kedua yang kita set adalah konsentrasi A berlebih. Dengan demikian, konsentrasi A pangkat M itu bisa kita anggap sebagai konstan selama terjadinya reaksi. Laju reaksi efektifnya bisa kita tulis sebagai Kr double prime dikalikan dengan konsentrasi B pangkat N. Di mana Kr double prime itu sama dengan Kr dikalikan dengan konsentrasi A mula-mula pangkat dengan N. Reaksi ini disebut reaksi berorder semu N, di mana konsentrasi A di set berlebih. Kr prime dan Kr double prime ini disebut sebagai konstanta laju reaksi efektif. Nah, perlu kita catat bahwasanya konsep reaksi berorder semu ini sangat dominan atau sangat sering ditemukan di dalam reaksi biokimia karena kita memiliki air yang berlebih. Mari kita lihat contoh reaksi berikut di mana etanol itu dikonversi menjadi etanol dengan bantuan NAD+ yang berubah menjadi NADH. Dan di sini kita melihat bahwasanya H2O juga berfungsi sebagai reaktan. Dan H2O di sini berubah menjadi H3O+ setelah terjadinya reaksi.
Nah, reaksi ini disebut reaksi pseudo karena H2O dalam konsentrasi yang berlebih. Metode yang kedua disebut sebagai metode laju awal. Kita kembali bahas reaksi yang sama. Metode laju awal ini sering sekali digunakan dengan metode isolasi secara bersamaan. Pada metode laju awal ini, berbagai konsentrasi awal A itu dipersiapkan. Dan kemudian, laju awal reaksi dihitung untuk masing-masing konsentrasi awal A. Misalkan, jika laju awal menjadi 4 kali lipat ketika konsentrasi A dinaikkan 2 kali lipat, maka otomatis dapat kita simpulkan bahwasanya reaksi kita itu adalah reaksi yang berorder 2 terhadap A. Berikut adalah persamaan matematis yang relevan. Laju awal itu sama dengan fenol dan itu sama dengan Kr prime dikali konsentrasi A awal dikalikan dengan M. Kita dapat mengaplikasikan logarithmic function terhadap persamaan yang pertama ini sehingga kita memperoleh log fenol sama dengan log Kr prime ditambah M log A0. Dan kalau kita rearrange, kita mendapatkan log fenol dikurang log Kr prime sama dengan M dikalikan dengan log A0. Jadi ini kita peroleh dengan memindahkan log Kr prime dari sisi kanan ke sisi kiri. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya kita bisa membuat suatu kurva Y sama dengan Mx, di mana Y adalah log fenol dikurang log Kr prime dan X-nya adalah log konsentrasi A awal-awal. Dan M di sini adalah order reaksi terhadap A. Nah, bisa kita lihat di sini, jika seandainya kurva yang kita peroleh itu adalah garis lurus, maka reaksi kita berorder 0. Jika dia adalah linear dengan nilai M sama dengan 1, maka ordernya sama dengan 1. Jika linear dengan M sama dengan 2, order 2, dan begitu juga dengan selanjutnya, yaitu M sama dengan 3. Nah, dengan ini kita bisa menyimpulkan reaksi kita adalah berorder berapa terhadap suatu reaktan yang sedang kita uji. Kita telah sampai pada penghujung video yang kedua. Kita telah membahas mengenai hukum laju dan juga metode penentuan laju reaksi. Mari mengerjakan kuis berikut untuk menguji pemahaman kita.